5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membedah buku yang berjudul Belajar Bahagia, Bahagia Belajar, karya Ida S. Widya. Buku tersebut berjumlahkan 187 halaman, terdiri dari 4 bagian. Masing-masing setiap bagian tuh terdiri sekitar 9 sampai 14 kisah. Ketika saya mendapatkan buku tersebut, saya tertarik pada judulnya, yaitu Belajar Bahagia, Bahagia Belajar. Nah, dari kata tersebut yang paling menonjol adalah makna bahagia. Pemikiran saya, kalau sudah berkata dengan kata-kata bahagia, maka yang ada di pikiran saya adalah bahagia adalah ketika kita mempunyai segala sesuatu, entah itu harta dan lain-lain. Bahwa kebahagiaan itu didapatkan ketika kita mempunyai segalanya. Ternyata argumen saya di awal itu terbantahkan ketika saya membaca buku ini. Ternyata kebahagiaan bukan tentang sebuah materi, bukan sebuah tentang apa yang kita inginkan selalu ada. Nah, adapun kutipan, saya membedah buku ini. Sebenarnya buku ini sangat rekomendasi bagi orang yang sudah berumah tangga atau yang sudah memiliki anak, karena buku ini betul-betul pengalaman dari Widyayanti, pengalaman hidupnya dia, bagaimana cara dia mendidik anak, dan bagaimana seperti apa sih menimbulkan kebahagiaan pada anak tersebut. Nah, tapi karena kita ini seorang pendidik, nah pastinya ada beberapa hal yang nanti bisa kita implikasikan atau kita terapkan di sekolah kita. Nah, jadi di buku ini pun di awal halamannya ini sudah tertarik nih tentang makna kebahagiaan, yaitu bahwa kebahagiaan ini adalah, dia bilang, makna bahagia itu ternyata mahal. Jadi bahagia itu adalah sesuatu yang mahal. Mengapa ia mengatakan sesuatu yang mahal? Nah, contohnya dia ngambil contoh, misalnya suatu hari ketika kita membelikan baju yang bagus dan mahal untuk anak. Nah, jadi ada seorang orang tua yang membelikan baju kepada anaknya. Lalu ketika anak tersebut mengotorinya, pastinya kita akan memarahinya. Nah, pertanyaannya, bahagiakah buah hati kita? Apakah maksud kita membelikan baju bagus itu benar-benar untuk kebahagiaan anak kita atau demi kebahagiaan kita sendiri? Tentu saja, ibu yang bersahaja ini tidak hendak melarang Anda membelikan baju yang bagus jika pada akhirnya Anda memarahi anak karena kotor. Tetapi peristiwa-peristiwa kecil seperti itu sering terjadi di masyarakat, sering terjadi di umum, memberikan makna yang begitu dalam bagi tugas kita sebagai orang tua. Ia mengantarkan makna itu pada kita karena ia mau berhenti sejenak untuk menemukan kejernihan. Nah, bahwa ketika kita menghadapi anak, mungkin urat saraf kita masih juga tegang. Bukan berarti sia-sia kita merenung dan mengambil makna tersebut. Justru itulah yang membuat kita bisa terus-menerus belajar, menggarif tugas kita sebagai orang tua, sehingga kita tidak pernah punya kesempatan merasa diri sendiri selalu benar di hadapan anak. Sebaliknya, kita bisa belajar memperbaiki sikap dan cara mendidik anak. Setidaknya untuk kita berikutnya, kita sebagai masa depan yang sudah berlalu. Nah, jadi bahagia itu mahal. Nah, lalu selanjutnya kita masuk pada belajar bahagia. Yang tadi saya sampaikan bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang berhubungan kita memiliki banyak harta. Ternyata tidak.
pada kata belajar bahagia ini ada sebuah cerita atau kisah yang mana ia adalah Christian Onassis. Dia adalah pewaris tunggal pengusaha Yunani yang merupakan orang terkaya di dunia pada masa itu. Aristoteles Onassis, deposito saham, koleksi seni, danau, pulau pribadinya, perusahaan penerbangan, armada laut, serta kapal-kapal pesiar mewah, semua menjadi miliknya. Namun, apa yang terjadi? Ia tewas terbunuh diri meninggalkan seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Apa pangkal keputusannya? Kepada wartawan yang mewawancarainya, ia berkata, anaknya tersebut berkata kepada wartawan, "Aku adalah perempuan yang paling kaya, tetapi yang paling tidak bahagia." Sepanjang hidupnya, Christina atau anak dari Christian Onassis mengalami 4 kali pernikahan yang semuanya gagal. 2 pernikahan awalnya hanya berlangsung dalam hitungan bulan. Pernikahan ketiga dengan pria komunis dari Rusia hanya berlangsung tak lebih dari 1 tahun. Pernikahan keempat dengan pengusaha Prancis membuahkan keturunan. Namun kelahiran putri cantiknya ternyata tidak mampu mengikat pernikahannya yang lama. Setelah 2 tahun pernikahan pun usai atau cerai. Semua kegagalan pernikahan membuat Christina bersumpah untuk tidak menikah lagi. Lalu ia pergi ke kota-kota di seluruh dunia. Ia pun berharap menemukan kebahagiaan yang ia cari. Pencarian perempuan bergelimang harta itu pun berakhir hingga ia tewas di kamar hotel di Argentina. Ia tewas di usia 38 tahun karena overdosis obat diet. Ia mewariskan putrinya semua hartanya yang dimiliki kecuali kasih sayang dan pelindungan seorang ibu. Jadi putrinya tidak mendapat kasih sayang, hanya mendapat sebuah harta. Apa sih yang kisah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Adalah pentingnya kebahagiaan dalam sebuah ikatan pernikahan. Ketika bahagia tak dapat direnguk dari perkawinan, maka segunung harta kekayaan menjadi tak berarti. Jadi walaupun ketika kita berumah tangga tidak harmonis, walaupun kita memiliki harta, ya percuma. Walaupun banyak harta tetapi hubungan pernikahan tidak harmonis. Karena harta tak bisa dibelanjakan untuk ditukarkan kebahagiaan perkawinan. Nah, itulah kisah tentang sebuah Christina yang orang kaya tetapi tidak bahagia karena ia selalu gagal dalam pernikahannya dan akhirnya dia overdosis dan meninggal. Nah, jadi saya pun memiliki pemikiran bahwa kebahagiaan itu ketika kita melakukan pernikahan atau ketika kita menikah memiliki sebuah ikatan. Apakah kebahagiaan itu seperti itu? Nah, ternyata bukan juga. Ternyata kebahagiaan itu bukan tentang pernikahan. Kenapa bisa seperti itu? Faktanya di lapangan bahwa angka perceraian semakin meningkat. Artinya banyak orang yang menikah lalu cerai. Artinya tidak bahagia. Apa sih yang menyebabkan pernikahan itu gagal atau pernikahan itu terjadi di ujung pernikahan itu banyak yang cerai? Adapun yang mengatakan bahwa yang pertama alasan orang bercerai seperti masalah ekonomi. Lalu adapun salah satunya ada orang ketiga. Nah, itu adalah di peringkat pertama adanya orang ketiga. Lalu di atas yang lainnya adalah seperti masalah ekonomi. Nah, dari tahun ke tahun angka perceraian selalu meningkat. Jadi perceraian itu bukan aib, melainkan sebuah kebebasan kalau sekarang. Apa sih dampaknya dari perceraian? Ya tentu jelas kepada anak. Anak itu sangat berpotensi
mengalami broken home, lalu terjerumus minuman keras dan narkoba. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita jangan sampai seperti ini. Nah, sebenarnya kunci dari sebuah perceraian bisa terjadi itu adalah kurangnya kasih sayang. Nah, kita akan membahas tentang kasih sayang. Sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri, Allah saja itu maha penyayang. Kalau Allah saja sedemikian maha kasih sayangnya, mengapa kita tidak mengasihi hari-hari dengan melimpahkan kasih sayang kepada keluarga, tetangga, teman kerja, atau bahkan pada orang yang kita tidak kenal. Jadi kasih sayang ini merupakan elemen yang paling amat penting bagi kehidupan manusia. Namun seringkali kita menyepelekan. Kadang memang sulit untuk dimengerti mengapa banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Suami memukul istri atau ibu bapak menganiaya anak-anak mereka sendiri di dalam rumahnya. Bukankah pernikahan adalah ikatan yang kuat yang diikrarkan di hadapan Allah dan para malaikat? Bukankah sang anak lahir dari benih suami istri yang terikat oleh rasa kasih sayang? Pernahkah kita sedemikian marah pada anggota keluarga kita melebihi kemarahan pada diri orang lain? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bukankah mereka adalah bagian dari diri kita sendiri? Sakit mereka adalah sakit kita juga yang kita rasakan. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga ketika kita berumah tangga. Sifat Allah yang paling dikenal adalah sifat kasih sayang yang senantiasa kita ucapkan pada saat memulai setiap pekerjaan, yaitu kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah saja sedemikian maha kasih sayang, mengapa kita tidak mengasihi hari-hari dengan limpahan kasih sayang kepada keluarga, tetangga, teman kerja, atau bahkan pada orang yang kita tidak kenal? Kasih sayang bisa diungkapkan tidak melalui perkataan atau perbuatan. Misal, kalau perkataan yang sering saya alami itu, misal saya ngomong saya sayang kamu, kalau dalam bahasa Inggrisnya I love you, saya rindu kamu, I miss you, tidak perlu. Ternyata menunjukkan kasih sayang itu bukan hanya seperti itu, bisa menggunakan dengan cara lain. Seperti apa itu? Sekedar tatap mata, senyum, atau salam itu sudah menunjukkan kasih sayang. Hidup akan jauh lebih indah jika kita dipenuhi dan dihiasi bunga-bunga kasih sayang. Jadi sangat penting menanamkan kasih sayang kepada keluarga, teman, kerabat, ataupun orang lain. Karena kunci kebahagiaan adalah kasih sayang. Karena itu kebahagiaan, elemen yang paling utama dalam kebahagiaan di nomor 1 adalah kasih sayang. Ya, itu yang pada bagian 1 yang bisa saya sampaikan tentang arti kebahagiaan, pentingnya kasih sayang, alasan mengapa orang tidak bahagia, apakah kebahagiaan tentang harta, apakah kebahagiaan itu diperoleh ketika kita berumah tangga. Ternyata juga tidak. Kebahagiaan itu adalah hal yang mahal. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan pun sebenarnya banyak cara-cara mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Yaitu yang pertama, yang tadi, tanamkan kasih sayang. Di Al-Quran pun Allah pun adalah sifatnya adalah penyayang. Mengapa kita sebagai umatnya tidak sayang kepada sesama manusia, sedangkan Allah pun sayang kepada kita? Jadi tanamkan kesayangan, insya Allah kebahagiaan ada di kita semua. Entah itu di keluarga, di luar keluarga, teman, kerabat, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan. Yang penting, elemen yang pertama harus dijaga adalah kasih sayang. Tanamkan kasih sayang itu. Kalau kita sudah menanamkan kasih sayang, sehingga tumbuhlah kebahagiaan. Entah itu dari kita, istri kita, kakak kita, adik kita, dan anak kita. Jadi mendidik anak dengan kasih sayang akan menimbulkan kebahagiaan. Jadi pentingnya kebahagiaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Pentingnya kasih sayang untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu komponen kedua adalah bersyukur.
Allah pun berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatmu. Ini adalah janji Sang Pencipta kepada makhluknya. Maka sesungguhnya siapa lagi yang maha menepati janji, jika suami istri dapat senantiasa bersyukur terhadap rezeki yang mereka terima, maka sesungguhnya hal itu dapat melampahkan limpahan rezeki pada mereka. Jadi kunci dari kebahagiaan itu yaitu bersyukur. Artinya berapapun penghasilan suami, berapapun yang suami terima gajinya, harus tetap disyukurin. Karena ketika kita sudah bersyukur, maka kita akan mendapatkan apa? Allah pun berjanji kita akan mendapatkan nikmat. Nah, jadi Allah akan menambahkan nikmat, yaitu apa? Nikmat kebahagiaan. Lalu di sini masih di bagian pertama, saya pun berpikir bahwa kebahagiaan itu diperoleh ketika kita memiliki anak. Ternyata di buku ini pun ada kisah yang menarik buat saya, yang perlu saya angkat juga, yaitu ada seorang pasangan suami istri. Ia sudah menikah 10 tahun usia pernikahan mereka, namun belum dikaruniai anak atau belum mendapatkan anak. Istri pun berkata, kita tidak berdiam diri, kita telah berikhtiar dengan segala daya dan upaya, tapi bertahun sudah kita lewati, ia tak kunjung datang. Kita tidak boleh kecewa dan putus asa, apalagi pemeriksaan di dokter telah membuktikan bahwa kita sehat-sehat saja. Ketika masih memiliki harapan walaupun tidak kunjung datang, ini adalah sebuah takdir. Kita tidak boleh berburuk sangka kepadanya, barangkali Yang Maha Kuasa belum memberi amanah kepada kita. Kehadiran seorang anak dalam sebuah rumah tangga merupakan dambaan, hal yang diharap-harapkan semua orang. Bahkan bisa dikatakan terwujudnya kebahagiaan yang sempurna suatu pernikahan jika ada seorang anak yang hadir meramaikan suasana rumah tangga. Namun kita bayangkan banyak pasangan yang tidak kunjung memiliki anak. Bila sang buah hati yang dinanti tak juga hadir, seringkali yang muncul adalah konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Konflik ini bisa muncul karena tekanan yang muncul dari pasangan yang saling menyalahkan atau berasal dari lingkungan yang kurang berempati. Menghadirkan seorang anak dalam rumah tangga bukan kuasa istri maupun suami. Jadi, Sang Penciptalah yang berhak menentukan pasangan manakah yang akan diberi amanah, pasangan mana yang akan ditahan beberapa waktu atau bahkan sama sekali tidak diberi kesempatan. Jadi, sikap yang akan diambil tergantung dari masing-masing pasangan. Apakah akan menjalani hidup rumah tangga dengan saling menyalahkan, mudah tersinggung, atau tak bahagia? Kisah di atas dapat menjadi pembelajaran. Kesabaran, pengertian, serta saling mendukung antara pasangan mampu meredam semua pertanyaan menggelisahkan tentang momongan dari keluarga atau lingkungan. Semua dapat dihadapi dengan senyuman dan permintaan dukungan doa dari mereka. Kita juga tidak boleh melupakan kisah Nabi Zakaria yang kita harus teladani. Beliau dikaruniai anak setelah berusia 120 tahun dan istrinya berusia 98 tahun. Lalu Allah mengabdikan doa mereka dalam Quran surat Maryam. Jadi intinya dari cerita ini adalah punya anak atau tidak itu semua pilihan Allah. Namun menjalani pernikahan dengan bahagia atau tidak adalah sepenuhnya pilihan setiap pasangan. Lalu kita beralih pada topik tentang anak. Jadi kebanyakan
ibu atau orang tua di luar sana melepaskan kasih sayangnya kepada anak. Banyak ibu yang anaknya disekolahkan di tempat bagus dan mahal, merasa tidak perlu mengajari anaknya di sekolah karena sudah percaya di sekolah. Jadi kebanyakan ibu ini berkata begini, untuk apa bayar mahal kalau saya masih harus mengajari di rumah? Bukankah kita menginginkan potensi anak kita optimal? Salah besar jika kita merasa rugi kalau mengajari kita sendiri. Sebenarnya, ini hal yang penting. Ibu sangat berpotensi untuk menjadi guru terbaik bagi anaknya. Kenapa? Pertama, ibu adalah orang yang paling dekat dan paling bisa mengerti anaknya. Karena 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun dalam kedapan adalah modal yang cukup bagi ibu untuk meyakini bahwa ibulah yang paling dekat dan paling memahami keinginan sang anak. Ibu akan tahu cara terbaik untuk mengajari anaknya. Kedua, ibu adalah orang yang paling menginginkan anaknya pandai dan berakhlak mulia. Kalau seorang ibu meyakini bahwa ia akan bisa mengajari anaknya, maka usaha seorang ibu untuk mencerdaskan anaknya akan jauh lebih besar dibandingkan gurunya. Ketiga, setiap hari umumnya ibu adalah orang yang paling lama berada di dekat anaknya. Setiap waktu, pada saat memasak, menyiram bunga, ataupun saat santai, ibu dapat menjelaskan apa saja pada anaknya. Misalnya nih, mengapa air mengalir? Pasti seperti itu anak tuh. Mengapa ada embun di kaca jendela, atau kalau hujan turun mengapa dan apa jawabannya? Bisa ibu jelaskan? Jadi ketika anak-anak tak mau diajari ibunya, siapakah yang salah? Mungkin sebagian ibu kita kurang sabar, mungkin agak malas, mungkin terlalu berambisi, dan begitu banyak kemungkinan yang lain yang harus diperbaiki. Nah, kepada para ibu, selamat menjadi guru terbaik bagi putra-putrinya. Jadi pada cerita ini bahwa ibu adalah sebagai guru yang terbaik. Jadi sebagai orang tua, kita juga harus mengajarkan kepada anak, karena ibu adalah orang yang paling dekat kepada anaknya. Jadi bukan guru lah yang sepenuhnya kita menyerahkan sebagai orang tua, menyerahkan kepada sekolah. Ternyata orang tua juga harus ikut mengajari anandanya, karena ananda juga yang lebih tahu ananda adalah orang tuanya. Nah, lalu kita masuk pada bagian kedua, yaitu tentang kreativitas. Jadi di sebuah sekolah di Jepang memperkenalkan sekolah kanvas. Para siswa itu di sekolah tersebut diberikan kebebasan untuk berkreasi. Disuruh menggambar di tembok, terserah, pokoknya berkreasi. Nah, hasilnya pun sungguh menakjubkan. Kaca-kaca jendela, rak tong sampah, dan lainnya penuh dengan karya. Nah, coba sekarang kita implikasikan di Indonesia. Kalau kita suruh ananda kita, murid kita untuk menggambar, apa yang ia gambar? Pasti yang dia gambar adalah, yang paling banyak itu adalah persawahan, gunung, ya. Pasti dia gambar adalah gunung berbentuk segitiga, matahari terletak di tengah, sebuah jalan raya membentang dengan sebelah kiri dan kanan. Hasil tersebut bisa dibilang seragam. Bukan tidak menarik, tetapi miskin kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Adalah kemampuan membuat sesuatu yang baru dan berbeda, atau kemampuan berpikir lain dari yang lain. Kreativitaslah yang menyebabkan dunia ilmu teknologi terus maju dan berkembang. Kreativitas juga yang akan membuat anak mampu menghadapi saingannya. Nah, mengapa bisa anak tidak menjadi kreatif?
Biasanya justru karena sikap orang tuanya. Jadi anak tidak kreatif itu bisa disebabkan karena orang tuanya. Orang tua sering mengatakan tidak boleh, kesal jika terus ditanya, tidak senang mendongeng, kurang memberikan buku-buku mainan yang mendidik, maka besar kemungkinan anak menjadi kurang kreatif. Nah, banyak yang orang tua itu lebih senang rumahnya rapi dan teratur daripada menjadi area bermain atau menjadi ruang praktikum, tempat anak-anak melakukan percobaan. Banyak orang tua yang marah jika anak-anaknya mencoret dinding atau lantai, padahal merupakan bibit-bibit tumbuhnya kreativitas. Bila orang tua ingin rumahnya tetap rapi dan bersih, namun juga berharap anaknya kreatif, harusnya dapat menyediakan area khusus untuk anak berkreasi. Bisa ruangan khusus yang boleh dicoret sesuka hatinya. Misalnya Ananda mau mencoret dindingnya. Nah, itu untuk menimbulkan kreativitas Ananda. Jadi kreativitas itu tidak datang begitu saja. Anak akan kreatif jika rumah menjadi lahan yang subur bagi pengembangan potensinya. Karena di rumahlah anak lebih banyak menghabiskan waktu. Orang tua yang menginginkan anaknya kreatif tentu akan rela berkorban dan tidak keberatan untuk mengatakan bahwa rumah adalah kanvas tempat Ananda mencurahkan kreativitasnya. Nah, lalu kita ke pendidikan. Apakah pendidikan prasekolah itu penting? Artinya prasekolah adalah pendidikan sebelum sekolah, namanya prasekolah. Jadi, pendidikan prasekolah itu sangat penting, yaitu pendidikan di rumah. Di rumah seringkali kurang memungkinkan. Kebanyakan sih ayah dan ibu sibuk atau kurang memahami konsep pendidikan prasekolah. Mengasuh yang kurang berpendidikan dan saran kurang memadai dan kurangnya teman atau latihan bermain. Pengalaman dan penelitian makin membuktikan pentingnya pendidikan prasekolah. Jadi prasekolah ini adalah pendidikan yang tidak boleh dianggap remeh. Jadi prasekolah adalah pendidikan yang penting sebelum sekolah. Pada masa ini, anak masih dapat dibentuk dan dikondisikan dalam suasana sosial, tempat ia didorong dan dibiasakan untuk banyak bergerak, bereksperimen, dan berpikir. Pada masa inilah intelektual, emosional, dan juga spiritual anak mengalami pertumbuhan yang amat pesat yang tak akan pernah teralami lagi pada masa berikutnya. Karena itu, seorang ahli pendidikan berkata, semakin banyak melihat dan mendengar, seorang anak akan semakin ingin melihat dan mendengar. Karena itu lanjut sang ahli, tragedi anak daerah miskin adalah bahwa ia kerap tak kali pernah berhasil memasuki spiritual pertumbuhan intelektual. Jadi masa prasekolah ini sangat penting. Karena apa? Karena kita akan menumbuhkan nilai intelektual Ananda, emosional Ananda, dan nilai spiritual. Jadi Ananda ketika masih tahap prasekolah, ia akan masih banyak melihat, mendengar. Makanya Ananda itu di tahap prasekolah, belum sekolah, pasti banyak bertanya. Nah, misalnya ini apa, itu apa, ini fungsinya apa. Nah, itu ketika orang tua menjawab, nah disitulah akan terjadi adalah namanya intelektual, kecerdasan Ananda bertambah. Dengan judul bermain. Banyak orang tua atau umumnya beranggap bahwa bermain dan belajar adalah sesuatu yang bertolak belakang. Orang sering berkata banyak bermain akan mengurangi waktu belajar. Begitu juga para orang tua sebaliknya, menurut anak bermain menyenangkan. Jadi kalau menurut orang tua adalah banyak bermain akan mengurangi waktu belajar. Tapi kalau menurut Ananda atau anak, bermain menyenangkan, sedangkan belajar menjemukan atau tidak menyenangkan. Sedangkan menurut ahli sejarah, permainan ada persamaan adanya manusia itu sendiri. Karena itu
manusia disebut homoludes, yang berarti makhluk bermain. Bermain kadang disamakan dengan main-main, yang lebih bernada sepele, tidak serius, dan dianggap bertindak hanya dilakukan oleh anak kecil atau orang yang belum dewasa. Padahal bermain itu adalah tempat Ananda untuk belajar. Mengapa seperti itu? Karena permainan itu ternyata ada 3 jenis yang sesuai dengan tahap usia, yaitu permainan sensor motor, main peran, dan main pembangunan. Pada saat sensori motor, anak belajar melalui pancara indera dan melakukan gerakan. Repetisi mainan sensor motor ini sangat penting bagi anak 0 sampai 2 tahun. Kebutuhan sensor motorik anak akan terpengaruhi jika anak diberi kesempatan bergerak bebas dan memainkan berbagai alat dan bahan. Yang kedua, permainan main peran adalah saat anak berpura-pura menjadi seseorang atau sesuatu yang berbeda dari dirinya. Melalui main peran, anak akan belajar memahami dunia sekitar, mengembangkan daya cipta, melatih pengendalian diri, dan berpraktek kegiatan ada dalam kegiatan sebenarnya. Sedangkan permainan pembangunan adalah jenis kegiatan mainan yang memungkinkan anak membuat suatu karya yang nyata. Gagasan pemikiran, contohnya seperti apa ya permainan pembangunan? Misalnya puzzle, Lego, balok, krayon, spidol, dan lainnya sangat didukung dalam keberhasilan anak di sekolah. Mainan itu bukan hanya sekedar main-mainan, ternyata permainan itu juga sebagai pembelajaran. Jadi ketika anak bermain, jangan pernah orang tua untuk melarang, karena ketika anak bermain, disitulah terjadi pembelajaran. Orang tua dan guru yang bijak akan mampu menyulap pembelajaran menjadi kegiatan bermain yang tidak menjemukan atau yang tidak membosankan dan tidak membebani. Karena dalam kegembiraan potensi seorang anak dapat dioptimalkan. Sadarkah bahwa orang tua itu mampu menghipnotis Ananda atau buah hatinya? Karena hipnotis itu adalah terekam di bawah alam sadar Ananda. Misalnya seperti apa? Ketika orang tua mengatakan kata-kata yang negatif, misalnya nih, dasar anak nakal. Barangkali kata itu sering diucapkan orang tua. Atau, ya Allah, mengapa engkau bodoh sebodoh ini? Kata spontan tersebut, meskipun tidak dimaksud untuk membuat atau mengharapkan mereka menjadi nakal atau bodoh, namun kenyataannya menjadi semacam program di otaknya Ananda untuk mempengaruhi pikiran Ananda. Komentar-komentar tersebut tidak saja membuat anak merasa salah pada saat itu, melainkan efek hipnotis dan bekerja tanpa sadar, sehingga apa yang diucapkan itu lambat laun menjadi kenyataan. Ibarat benih dalam pikiran yang tumbuh dan membentuk gambaran anak itu tentang pikirannya, dan akhirnya benar-benar menjadi kepribadian anak. Menurut psikologi, perkataan seperti malas benar kau, atau mengapa kau serakah sekali, atau masih banyaklah contohnya, itu ucapan negatif yang kerap diucapkan orang tua yang akan menjadi semacam kutukan turun-temurun. Oleh karena itu, orang tua perlu berhati-hati dalam memilih kata-kata kepada anak. Karena tanpa disadari, sebenarnya orang tua memiliki kemampuan terpendam dalam menghipnotis yang bisa saja berdampak pada buah hatinya. Lalu mengapa kita menghipnotis anak kita dengan kata-kata positif? Jadi ubah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Misalnya nih, alhamdulillah anak mama sudah bisa membereskan mainan sendiri. Atau Bunda yakin kakak bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi sekarang kita sebagai orang tua harus menghipnotis buah hati kita atau Ananda kita dengan kata-kata positif. Jangan menggunakan kata-kata negatif, karena bakal direkam sama Ananda dan itu lama-kelamaan bisa menjadi nyata. Nah, itulah beda buku yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kunci kebahagiaan itu kasih sayang. Yang kedua, rasa syukur.
Lalu ada implikasi-implikasi tentang pendidikan anak. Misalnya anak itu adalah orang yang kreativitas, tidak boleh dibatasi. Ketika anak bermain mencoret dinding, jangan dikatakan tidak boleh. Itu merupakan kata-kata negatif. Jadi kita sebagai orang tua membiarkan anak agar tumbuhnya kreativitas. Karena sekarang yang terjadi, anak miskin kreativitas. Lalu adalah kunci kebahagiaan adalah kasih sayang. Timbulkan rasa kasih sayang itu, karena Allah pun Maha Penyayang. Mengapa kita sebagai makhluk yang tidak sayang sesama manusia, sedangkan yang menciptakan kita aja menyayangi kita. Lalu selalu bersyukur. Apapun yang kita terima hari ini, apa yang kita dapati, selalu bersyukur. Lalu itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bedah buku hari ini. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan tentang arti kebahagiaan, cara mendidik dengan baik, pentingnya kecerdasan emosional, pentingnya sebuah keluarga, pentingnya pernikahan, pentingnya anak, dan yang penting juga adalah selalu bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita memberi kasih sayang, akan lahir kebahagiaan kepada diri kita, kepada orang lain, keluarga, teman, ataupun kerabat lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya tentang belajar bahagia belajar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.